Tahun 2018 ini, KPU Kota Kediri memiliki event besar, yaitu Pilwali Kota Kediri dan Pilgub Jawa Timur. KPU Kota Kediri telah menyelesaikan beberapa tahapan dengan baik. Tapi peran serta stakeholder dan peran serta masyarakat diharapkan bisa mewujudkan pemilu yang damai di Kota Kediri. Sejauh ini, ada beberapa tahapan yang akan dihadapi KPU Kota Kediri. Bagaimana persiapan KPU Kota Kediri menjelang Pilwali dan Pilgub tahun 2018? Mari kita simak dialog khusus berikut ini. Halo pemirsa JTV, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Aulia dapat kembali menjumpai Anda pada program Dialog Khusus. Seperti biasanya, melalui program ini saya akan berikan banyak sekali informasi menarik dan juga bermanfaat bagi Anda semua. Dan hari ini kita akan membahas mengenai persiapan menjelang Pilkada. Kali ini ada narasumber dari KPU Kota Kediri. Seperti yang kita ketahui, di Kota Kediri nanti akan menyelenggarakan dua pemilihan Pilkada, yaitu pemilihan wali kota dan juga pemilihan gubernur pada 27 Juni 2018 mendatang. Dan kenalkan satu persatu narasumber yang sudah ada di sebelah saya. Ada Ibu Anis Iva Permatasari. Beliau merupakan Divisi Perencanaan dan Data KPU Kota Kediri. Halo Ibu. Halo Mbak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Siap untuk memberikan informasi kepada pemirsa JTV? Siap melayani. Luar biasa. Dan di sebelah Ibu Anis, pemirsa, ada Ibu Pusporini Endah Palupi, Divisi Teknis KPU Kota Kediri. Ya, apa kabar Ibu Puspo? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, luar biasa pemirsa. Langsung saja kita akan membahas hari ini mengenai persiapan menjelang Pilkada. Sejauh mana KPU Kota Kediri mempersiapkan untuk pesta demokrasi, yaitu pemilihan wali kota Kediri di 27 Juni 2018 mendatang. Saya mulai dari Ibu Anis dulu ini. Ibu Anis, data terakhir pemilih tetap di Kota Kediri ini bagaimana dan kapan sudah disahkannya? Oh iya. Jadi kita sudah menetapkan daftar pemilih tetap yang sudah melalui proses cukup panjang, sekitar kurang lebih 6 bulan sebelumnya, dimulai sekitar bulan Desember. Kita menetapkan di tanggal 18 April 2018 kemarin dengan jumlah 199.271 pemilih. Jadi itu yang sudah kita tetapkan di daftar pemilih tetap kita. Oke, nah ini butuh kendala nggak sih Bu selama 6 bulan ini memproses DPT ini? Iya, jadi proses sampai dengan DPT kita mendapatkan data DP4 atau data pemilih itu dari Kemendagri waktu itu, kemudian disinkronkan dengan data pemilih DPT terakhir pemilu kita. Kalau di Kota Kediri berarti pemilu Presiden tahun 2014. Nah, data itu kemudian menjadi bahan coklit. Jadi dicoklit oleh PPDB. Nah, di situ ada beberapa kemarin sempat muncul persoalan ketika PPDB mendatangi pemilih secara langsung tidak ketemu. Sudah beberapa kali didatangi tidak ketemu. Akhirnya mereka berkomunikasi dengan RT atau RW setempat untuk mendapatkan informasi terkait dengan pemilih tersebut. Koordinasi ataupun sosialisasi yang sudah pernah kita lakukan dengan berbagai stakeholder itu memudahkan proses itu gitu, sehingga bisa terlaksana dengan baik proses coklit, kemudian itu ditetapkan menjadi DPS. DPS itu diumumkan kepada masyarakat kurang lebih 10 hari, kemudian diumumkan itu untuk mendapatkan tanggapan masyarakat baik pemilih baru maupun yang kemudian ada pemilih yang tidak memenuhi syarat, kemudian dikeluarkan dari daftar pemilih, maka sampai dengan tanggal 18 April kemarin kita tetapkan menjadi DPT. Oke, sejauh ini respon masyarakat Kota Kediri ini bagaimana? Mulai dari proses penetapan DPT sendiri dan juga menjelang Pilkada ini seperti apa responnya? Cukup baik, jadi pada saat ada tahapan tanggapan masyarakat atau DPSHP itu cukup banyak
masyarakat yang menginformasikan ke kita. Bahkan teman-teman Panwas yang buka posko pengaduan terkait daftar pemilih juga memberikan input ke kita. Apalagi kita juga selama proses DPSHP, daftar pemilih hasil perbaikan itu berlangsung, kita juga memberikan ruang atau mengundang mereka untuk cek DPT secara bersama. Jadi ada saat satu waktu, yaitu di tanggal 1 April kemarin, kita mengundang beberapa stakeholder di tingkat kelurahan, baik RT, RW, tokoh masyarakat, kemudian PPDP, petugas pemutakhiran kemarin yang sudah mencoklit itu kita kumpulkan, mencermati bareng-bareng DPS. Jadi bahkan ada juga tim Panwas, kita juga melibatkan pada saat rekapitulasi untuk mendapat informasi itu juga dari tim kampanye paslon, baik paslon Pilgub maupun paslon Pilwali, karena kita nanti akan melaksanakan 2 perhelatan besar dalam satu hari, yaitu Pilgub dan Pilwali. Ya, proses itu sudah kita jalani dengan sejak awal kita sudah melibatkan para stakeholder untuk mencermati data pemilih kita. Harapannya dengan banyak orang yang sudah ikut mencermati, maka hasilnya juga lebih baik dari yang kemarin. Namun ini juga ada proses yang masih tidak kemudian DPT ditetapkan itu sudah selesai enggak? Karena mutasi penduduk itu kan terus berjalan. Nah, bagaimana, mungkin banyak pertanyaan dari masyarakat, bagaimana pasca ditetapkannya DPT tanggal 18 sampai dengan tanggal 27 Juni nanti ada perubahan semacam itu kan? Bagaimana yang sudah memenuhi syarat tapi belum ada di daftar pemilih karena mungkin baru pindah dari kota lain ke kota Kediri. Bagaimana mengatasi hal tersebut, Ibu? Nah, untuk itu orang-orang yang sudah memenuhi syarat namun belum terdaftar dalam daftar pemilih tetap bisa menggunakan hak pilihnya nanti. Asal mereka sudah melakukan proses perekaman KTP elektronik ya. Jadi mereka akan mendapatkan KTP elektronik atau surat keterangan pengganti KTP elektronik dari Dispenuk Capil, dan itu bisa digunakan untuk mereka menggunakan hak pilihnya pada tanggal 27 Juni nanti dengan menunjukkan kartu mereka kepada petugas KPPS nanti. Nah, namun ada pembatasan karena mereka belum ada di dalam daftar pemilih, maka mereka bisa menggunakan hak pilihnya hanya di 1 jam terakhir, yaitu jam 12 sampai dengan jam 1 siang. Iya, itu pun mereka menggunakan hak pilihnya terbatas di TPS sesuai dengan alamat domisili yang tertera di KTP elektroniknya. Iya, jadi begitu. Tetap kita memprioritaskan orang-orang yang sudah terdaftar dalam daftar pemilih. Jadi meskipun begitu, mereka tidak akan kehilangan hak pilihnya. Begitu juga dengan pemilih yang kemudian pasca ditetapkan DPT sampai dengan nanti hari H itu mereka menemukan atau pencermatan dari masyarakat, begitu mereka melihat pengumuman DPT itu ada yang tidak memenuhi syarat atau sudah meninggal misalkan, itu tetap bisa dilaporkan ke PPS, panitia pemungutan suara atau petugas kami yang ada di tingkat kelurahan. Mereka menginformasikan itu supaya apa? Nanti dicoret secara manual dari DPT itu agar surat pemberitahuan atau C6 nanti tidak diberikan kepada orang yang TMS. Khawatirnya bisa disalahgunakan oleh orang lain. Jadi itu bisa ditahan di ini. Nah, DPT ini sudah kita umumkan sejak tanggal 29 April kemarin sampai dengan nanti tanggal 27 Juni di papan-papan pengumuman. Yang pertama di papan pengumuman kelurahan di sekretariatnya PPS. Yang kedua itu ada di papan-papan pengumuman strategis hanya di dekat lokasi TPS yang nanti akan dibangun semacam itu, Mbak. Oke, nah ini Ibu untuk pemilih pemula khususnya, mereka bagaimana sih mereka bisa mengetahui kalau dirinya itu sudah terdaftar ke dalam daftar pemilih tetap? Bagaimana Ibu? Oh iya, bisa melihat melalui papan-papan pengumuman tadi juga, atau bisa lihat melalui website di linknya KPU RI, itu bisa melihat di info pemilu untuk daftar pemilih. Itu bisa diakses oleh semua pihak dengan mereka memasukkan NIK. Biasanya kodenya itu melihat dengan memasukkan NIK-nya mereka. Itu bisa. Nah, untuk pemilih pemula ini saat ini kan belum melakukan perekaman, karena perekaman KTP atau pemberian KTP elektronik itu baru diberikan saat dia umur 17 tahun plus 1. Nah, untuk kepentingan pilkada ini kami sudah berkoordinasi dengan Dispenuk Capil. Mereka
untuk yang pemilih pemula ini bisa melakukan perekaman KTP elektronik sebelum dia berumur 17 tahun. Ya, meskipun nanti akan diberikan masih surat keterangan. Untuk KTP elektroniknya tetap diberikan pada umur 17 plus 1 itu. Nah, saat ini karena masih cukup banyak orang-orang yang belum melakukan perekaman KTP elektronik, maka hari ini sejak tanggal 18 April kemarin sampai nanti ke depan, kita bersama dengan Dispenuk Capil itu bekerja sama untuk jemput bola. Jadi kalau selama ini mereka hanya perekaman di kantor Dispenuk Capil, saat ini mereka datang ke kelurahan-kelurahan untuk melakukan perekaman. Bahkan jadwalnya kalau yang pertama sekitar 4 hari pertama itu antara jam 8 sampai jam 2. Tapi begitu kita evaluasi dan masih banyak orang yang butuh perekaman, apalagi untuk anak-anak yang usia sekolah kan pagi masih sekolah, jam-jam segitu belum bisa melakukan perekaman, maka dibuka lagi jam. Jadi bahkan sampai jam 9 malam pelayanan di kelurahan itu dengan jadwal yang sudah tersusun. Dalam 1 hari itu serentak di 3 kecamatan itu ada proses perekaman. Jadi kita sudah berupaya semaksimal mungkin supaya melayani masyarakat untuk bisa menggunakan hak pilihnya nanti, karena KTP elektronik menjadi salah satu syarat untuk bisa terdaftar dalam daftar pemilih. Luar biasa. Jadi kalau bisa saya simpulkan dari awal tadi bahwasanya dalam persiapan menjelang pilkada ini KPU tidak bekerja sendiri, begitu ya, banyak instansi-instansi terkait yang dilibatkan dalam proses ini ya Bu ya. Nanti kita akan bahas lagi di segmen selanjutnya. Pemirsa JTV jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda iklan berikut ini.